Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ini ada langsung aja ya. Ada info terbaru ya. Ini teman-teman juga banyak yang udah ngingetin saya, "Bang, ada info terbaru, Bang." Wah, itu saya juga tadi pagi sebetulnya sudah apa namanya dapat notifikasi ya. Wah, saya lihat ini Kordao mulai mencuitkan ya, di Discord juga ada. Luar biasa teman-teman ya. Kita penasaran, cek and recheck. Wah, ini kita ada signal-signal baru nih teman-teman. Ngeri ya, ngeri lah. Oke, ini dari Kordao ya, mengatakan bahwa dengan demikian dekatnya mainnet ya, dengan semakin bukan demikian, dengan semakin dekatnya mainnet, wes, proof of work ya, dan proof of stake akhirnya akan segera memenuhi sintesis optimal mereka dalam konsensus Satoshi Plus ya. Staking akan menjadi cara terbaik untuk maju dan berpartisipasi dalam kesuksesan Satoshi Plus dan Core ya. Di sini intinya adalah mengarahkan kita untuk menstaking daripada sebagian koin kita ya, jangan dimakan semua lah kan gitu ya. Bahasa sederhananya begitu. Ini mainnya udah deket bro ya, tapi tolong staking ya sebagian ya, nggak usah semua lah kan gitu ya, artinya begitu ya. Kalau untuk bahasa proof of work, proof of stake itu kan bahasa komputer ya. Oke, tapi nanti juga ada pemahamannya dikasih sama Kordao ya. Selanjutnya apa ini? Dari Satoshi Dao. Nah, ini adalah salah satu moderator juga di China sana ya. Dia menginformasikan begini, pada jam 7 malam ini katanya ya, malam ini nggak tahu malam ini apa malam tadi ya, grup Telegram inti akan disiarkan langsung. Guys, analisis nilai sempurna kelas dunia core. Hormat kami mengundang semua blockchain investor, pakar dan profesor di lingkaran mata uang untuk menonton debat ya. Maksudnya menonton obrolan di Telegram sana. Nah, ini sebenarnya ada linknya ya, tapi karena ini screenshot, teman-teman bisa cek di apa namanya akunnya Satoshi Dao ini ya. Nah, teman-teman boleh klik di sana kalau mau join nanti, tapi 7 jam ini kan 7 jam Cina apa Amerika, karena selisihnya kalau Cina itu 6 jam sama Indonesia, kalau Amerika 12 jam. Jadi cek and recheck aja teman-teman ya. Ini saya hanya kasih informasi saja ya, nanti teman-teman Telegramnya boleh lah. Nah, ini Telegram seperti ini. Oke, ini selanjutnya. Nah, ini Kordao lagi. Ini outlet dispose with mainnet fast approaching katanya. Jadi mainnet sangat dekat, artinya cepat ya, dengan kecepatan pendekatan yang lebih cepat lagi, yang lebih dekat lagi. Ini adalah postingan terbaru. Nah, biasanya yang kita lihat Kordao ini kan kalau nggak penting-penting amat, nggak apa namanya, nggak mempostingnya, nggak apa namanya, nggak mencuit ya, kecuali ada hal-hal. Nah, ketika ada cuitan baru seperti ini, update seperti ini, berarti ada sesuatu, pergerakan sesuatu. Nah, yang ngeri ini, yang ngeri ini yang begini nih, yang pergerakan begini nih ngeri nih. Nah, jadi adapun masalah waktu, Kordao tidak menentukan kapan itu mainnet, jam berapa, tanggal berapa. Oh, itu rahasia Kordao, nggak usah ini, "Bang, mainnetnya kapan, Bang?" Ah, rahasiain mulu. Ya, itu urusan Kordao, bukan urusan saya. Saya hanya nyampein informasi, Bro. Nah, jadi ini Kordao mencuitkan seperti itu, tapi di sini ada why stake. Kenapa menstaking? Nah, di sini ada alamatnya. Teman-teman kalau ada akun Kordao silahkan diklik saja. Nah, kita coba sekarang kita klik teman-teman biar lebih paham, ya enggak? Nah, ini teman-teman udah masuk ya di Medium daripada Kordao. Mengapa mempertaruhkan? Mempertaruhkan itu ada mendelegasikan kita di sana ya. PC untuk Satoshi plus konsensus mulai hidup seperti yang diilustrasikan, yang memperkuat jaringan inti. Saat core mainnet ditayangkan, rantai bertenaga Satoshi plus pertama akan beroperasi penuh ya. Artinya rantai bertenaga Satoshi plus yang pertama nih akan beroperasi penuh, berarti artinya sudah jaringan utamanya running ya. Dengan peluncuran mainnet dalam waktu dekat. Ini ngeri nih. Mainnet dalam waktu dekat ini ngeri nih ya, nggak tahu waktu dekat ini bisa ya, Allah alam gitu kan. Kita tunggu saja apa namanya announcement nanti. Saya sih berpikir gini, ini announcement keluar per hari ini pagi ini, berarti announcement selanjutnya adalah announcement peluncuran mainnet ya. Mudah-mudahan seperti itu. Ini kan baru prediksi ya nggak, ya nggak masalah, yang penting ya ngeri lah pokoknya. Oke, proof of work, proof of stake ya, ini dalam waktu dekat akhirnya akan segera memenuhi sintesis optimalnya, di mana gabungan dari POW dan POS ini adalah EVM ya.
apa namanya, Ethereum Virtual Machine. Menjunjung tinggi elemen vital yang dibutuhkan Web3 ya, keamanan, skalabilitas dan desentralisasi. Ya tentunya yang sering saya ulas ini tentang safety, tentang jangka panjang, kemudian desentralisasi. Ngeri lah, tiga ini ngeri lah. Bekerja bersama, mempertaruhkan bersama. Jadi kita sama-sama bekerja sama antara tim inti dengan para penambang, itu kita bekerja bersama. Kemudian mempertaruhkan bersama, ya kita pertaruhkan lah, kita punya koin ya. Kita punya hasil nambang. Oleh tim inti itu disarankan kita mendelegasikan sebagian daripada koin kita. Untuk apa? Manfaatnya sudah diulas ya. Jadi teman-teman, Bang, cara mendelegasikannya gimana? Ada, sudah saya buatkan videonya. Bang, manfaatnya gimana? Udah dijelasin juga di video sebelumnya. Jauh-jauh hari udah dijelasin apa itu manfaatnya, yaitu ketika kita ingin panjang. Kalau teman-teman koin langsung jual per hari ini, mainnet hari ini langsung lepas ke dolar, langsung cairkan, ya sudah teman-teman, udahan tuh. Nggak ada apa namanya, nggak ada kontribusi ke depan dengan Kordao lagi ya. Jadi ingin pendapatan hasil daripada core ini, kita nggak bisa karena habis core kita. Tapi teman-teman kalau misalkan menstaking sebagian daripada koin core-nya, nah teman-teman bulanannya ada, atau bahkan kalau sistemnya delegasi ini. Nah ini juga kalau untuk staking secara total, artinya di sini kita kan melalui jalur validator. Nah validator inilah yang menjalankan daripada transaksi di konsensusnya core chain. Nah jadi kita profitable daripada konsensus transaksi di core chain ini melalui validator. Profitable-nya itu dipecah persentasenya dengan kita yang mendelegasikan koin kita. Artinya kita nanti berapa persen. Nah makanya kan validator ada beberapa tuh, teman-teman boleh milih ya. Teman-teman boleh milih, ada yang profit kita dapat 5%. Bang itu yang 5%, 3%, 4% kemana sih larinya? Kita ke dia apa dia ke kita? Dari dia ke kita. Kita ngambilnya yang 5% misalkan begitu ya. Artinya atau yang biasanya kan begitu. Ada juga yang 5% itu dipecah bagi dua, buat kita sama buat dia. Dari 5% berarti berapa persennya ke kita, seperti itu ya. Tapi kita nanti lihat aja lah, teman-teman bisa ngitung kan. Kalau misalkan 2 koin, hitung 1 jam berapa, dapat di situ berapa core, 0, berapa core kan gitu realnya. Nah sekarang yang tesnya kan sudah terjadi seperti itu. Teman-teman staking berapa, dibiarkan 1-2 hari, dapat core-nya berapa, langsung klaim masuk, seperti itu. Ada yang belum masuk ya mungkin karena kendala jaringan ya, atau mungkin memang lagi tahap deploy ke mainnet ya. Memang biasanya ada trouble di testnet karena memang udah mulai pemindahan ke realnya, seperti itu teman-teman ya. Nah di sini kita mempertaruhkan bagian pertama dari persamaan Satoshi Plus adalah bukti kerja, seperti yang dijelaskan dalam Why Proof of Work and Hardening the Core Network. Kemampuan menggabungkan mekanisme konsensus Bitcoin memperkuat desentralisasi jaringan inti. Jadi memang powernya adalah yang diambil dari konsensusnya Bitcoin, yaitu Proof of Work teman-teman ya. Namun separuh persamaan lainnya sama penting. Nah dari yang diambil dari Ethereum, ETH, meskipun bukti kepemilikan dengan sendirinya mungkin pengaruh ke sentralisasi. Jika dibuat dengan benar dan diimbangi dengan Proof of Work, bukti kepemilikan membawa pemegang token langsung ke proses keamanan jaringan dan meningkatkan kemampuan blockchain secara keseluruhan. Makanya di sini diciptakanlah oleh Core yang namanya trilema. Trilema ada posisi di koridornya EVM antara blockchain Proof of Work dan Ethereum Proof of Stake gitu. Untuk meringkas secara singkat, bagaimana bukti fungsi pasak validator yang mempertaruhkan token sebagai jaminan dipilih untuk mengonfirmasi transaksi dan mengamankan buku besar blockchain yang tidak dapat diubah. Ya buku besar blockchain nggak dapat diubah. Transaksi kalau sudah terjadi ya sudah, tidak bisa dibalikin ulang dan lain sebagainya, karena memang ini desentralisasi ya. Saat validator dipilih, nah ini saat validator dipilih kan ada tuh validator, misalkan ada ANT itu semut, ada lagi spider ya, laba-laba, di sini ada banyak teman-teman. Silahkan, makanya kemarin kan disarankan di video sebelumnya selalu ayo belajar delegasi, belajar swap ya. Itu penting, memang arahnya kan kita ke sana ya. Kita ikutin apa yang Kordao minta. Pendekatan tongkat dan wortel ya, ini tongkat aki-aki kali ya sama wortel, menyelaraskan insight. Ini hanya bahasa aja teman-teman. Sebenarnya kayak misalkan apa namanya, nama-nama kue, nama-nama hewan itu sebenarnya memang
hanya ini aja, hanya penamaan daripada simbol teknologi, menyelaraskan insentif validator dengan insentif dari pemangku kepentingan jaringan acara keseluruhan. Ya, jika bertindak Bizantium atau terlibat dalam pelanggaran lainnya, validator dapat dikecualikan dari berpartisipasi dalam aktivitas konsensus dan token yang dipertaruhkan mungkin akan dipotong. Jadi ini sebenarnya teknis teman-teman ya. Ini teknis daripada proses di mana delegasi itu berjalan, di mana validator berjalan dalam proses mendapatkan profit tiap harinya. Jadi ini teorinya di sini. Makanya kan Cordao memberi informasi seperti ini. Intinya ini pelajaran agar kita paham prosesnya bagaimana perjalanan teknologi yang dilakukan ketika kita mendelegasikan koin. Jadi kita tujuan intinya beginilah sederhananya. Kita menyimpan koin kita ini ada alasannya untuk apa dan bagaimana prosesnya, caranya. Nah, dikasih pemahaman lah sama Cordao. Jadi maksudnya adalah staking ini loh maksudnya. Prosesnya begini loh gitu loh. Keuntungannya begini loh. Gitu teman-teman ya. Nah, ini delegasi demokratis katanya. Implementasi Satoshi Plus dari bukti kepemilikan DPoS ya, yang didelegasikan membawa POS selangkah lebih maju. Jadi POS ini adalah tradisional, sementara DPoS adalah pengembangan terbaru dari POS gitu. Memerlukan jumlah token minimum untuk memenuhi syarat. Nah, ini POS minimum. Misalkan jadi validator butuh misalkan berapa 20.000 token atau 30.000 token. Nah, itu yang tradisional. Nah, ini yang DPoS yang baru ini adalah lebih dipermudah mendelegasikannya. Token untuk mendelegasikan token ini mereka pertaruhan ke validatornya lebih simpel dan lebih dipermudah ya, diakses tapi aman ya. Di sini jauh lebih mudah akses dan aman dengan meniadakan kebutuhan untuk menjalankan validatornya sendiri atau mengumpulkan saham dengan validator terpusat. Artinya itu sudah tidak digunakan lagi. Karena apa? Ketika itu digunakan, akibatnya adalah nanti ada minimum daripada delegasi. Nah, untuk menghilangkan minimum daripada delegasi, ya inilah yang hasil besutan daripada solusi teknologi baru, yaitu DPoS yang digunakan oleh Core Chain ya. Selain itu, proses staking reward core dengan hati-hati memberi insentif kepada delegator untuk mendesentralisasikan alokasi stake mereka sendiri sehingga tidak ada validator yang menerima bagian staking power yang terlalu besar. Nah, jadi di sini sudah di setup semuanya dalam Core Chain. Nanti ketika ada di sini proses staking rewardnya ini sudah diatur agar apa? Agar validator tidak bisa menentukan dia pengen keuntungan lebih besar kan. Wah, kita dapat misalkan 5%, kita sebagai delegator cuman dikasih 1%, validatornya 4%. Enggak begitu. Jadi Cordao sudah men-setup semua. Delegasi, demokratisasi, desentralisasi. Ngeri lah pokoknya ya. Nah, ini pelajaran-pelajaran buat kita untuk memahami bagaimana prosedur dan proses ketika validasi itu berjalan, validator itu berjalan, eksekusinya seperti apa. Nah, ini jadi Cordao menginformasikan seperti ini ya. Oke, sebenarnya ini panjang teman-teman ya. Jadi kalau untuk dibahas lumayan juga ini, karena jadi ini aja langsung ya teman-teman ya. Mengingat pentingnya mempertaruhkan kesehatan jaringan secara keseluruhan ya, pembuat taruhan menerima kesempatan untuk mendapatkan hadiah token core ya. Jadi kita sebagai delegator, kemudian ada validator itu mendapatkan reward masing-masing secara adil ya, artinya begitu. Namun tidak memberatkan seperti apa yang dibahas tadi di atas, dengan misalkan ada pembagian yang lebih besar dan lain sebagainya ya. Sebenarnya bagus sih. Dan ini simbiosis Satoshi Plus ya. Simbiosis Satoshi Plus ini mempertaruhkan core, jadi saling berkesinambungan. Ya, saling berkesinambungan antara validator dengan delegator ya. Oke teman-teman, saya rasa ini pelajaran teman-teman bisa baca ya untuk lebih memahami lagi. Next kita obrol-obrol lagi. Intinya ini adalah signal teman-teman ya. Oke, setelah ini saya cek untuk websitenya, ada informasi dari teman ya, dari teman-teman, Bang ini benar nggak? Nah, kita coba cek websitenya, ada updatean terbaru kemarin tanggal 5 ya. Nah, ini kita coba di Hypestate ya. Kita di sini kita ketik cordao.org. Nah, ini cordao.org, kita klik aja. Oke, kita buang. Nah, ini teman-teman, kita scroll ke bawah. Di sini kan ada untuk HTTP headernya. Kita coba klik di sini. Nah, ini teman-teman ya. Memang di sini ada. Di sini
modifikasi terakhir katanya untuk update terakhir tanggal 5 Januari 2023. Berarti kemarin teman-teman. Ini untuk websitenya ya, tapi bukan aplikasi. Jadi bukan aplikasi Satoshinya, bukan. Ini beda. Ini websitenya Cordao. Nah, biasanya dari ada update-nya website Cordao, memang ke aplikasi tidak terlalu lama. Biasanya sih begitu. Tapi ya Allah alam. Kita nanti tunggu aja. Kalau kita lihat aplikasinya, Nah ini dia. Kalau kita lihat aplikasinya teman-teman, ini teman-teman banyak yang berasumsi banyak banget. Ini dikit lagi ke 4 juta. Nah kemarin kan ini 3,99 ya. Jadi enggak 4 juta, 4 miliar. Nah kemarin 3,99 miliar. Nah ini sebenarnya udah nyampe harusnya. Nah ini dirubah dari di sananya. Maka udah mungkin butuh waktu atau gimana. Tapi banyak kan memang prediksinya ke sini. Ketika ini tercapai maka proyek kedua lahir dan mainnya terjadi seperti itu. Tapi ada lagi teman-teman, Bang. Ini kan di project. Nah, kita klik project. Ini kan di project ada 1 miliar. Kemudian project kedua 2 miliar. Project ketiga ini 3 miliar. Kalau di total jadi 6 miliar, Bang. Kalau di sini di depan 4 miliar. Itu bagaimana caranya, Bang? Nah, kalau masalah itu saya juga nggak tahu. Karena begini, kalau saya melihat bahwa project yang ada di sini saat ini semua ini adalah testnet, teman-teman, bukan real. Tujuannya apa? Sudah dijelaskan sama Cordao sebelumnya bahwa ini adalah untuk uji tekanan di server mereka, uji tekanan di adanya rantai blockchain. Nah, ketika memang dirasa ini mencapai, walaupun tidak nyampe ini habis semua, baru 59%, dirasa sudah mumpuni dan sudah siap untuk launching misalkan, ya kenapa enggak? Pihak Cordao langsung membuka mainnet. Jadi tidak terpaku ke situ. Ya, jadi untuk masalah uji tekanan ini kan testnet. Nah, dirasa sudah mencukupi, ya itu hak mereka untuk meluncurkan open mainnet gitu, teman-teman ya. Tetapi yang pasti ini belum saya klik, tar dulu. Gitu. Oke ya. Jadi seperti itu teman-teman, ini informasi tambahan aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman. Saya juga tidak bisa informasi lebih, tapi yang pasti ada announcement tadi pagi membuat kita mengeri-ngeri ya. Jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya ketika melihat ini memang sudah semakin dekat, bahasa Cordao juga sudah semakin dekat. Mudah-mudahan sesuai dengan perasaan kita yang semakin dekat terhadap koin Cordao ya. Oke, itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.